berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mulia, Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kau telah memberkati kami di dalam hidup kami, terlebih dalam satu minggu ini, sehingga malam hari ini kami dapat bertemu kembali dan memuji muliakan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan ketika kami mau dengar firman-Mu. Demikian juga keluarga Bapak terkasih kami, Bapak Silain, Ibu Tobing dan seluruh anak-anaknya, yang Kau memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka membuka pintu bagi kami untuk memuji muliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kasih kepada kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebagai firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Yeskiel pasal 18 ayat 1 sampai 4. Dengan perikop di atas, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Kita ganti-gantian. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini, tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman-Nya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau ambil topiknya pilihan. Bisa pilihanku, pilihanmu, dan pilihan kita. Biasanya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ibu-ibu pergi belanja, di sana mereka saling memilih. Dilihat-lihat dulu, dipilih-dipilih. Supaya hatinya senang, supaya hatinya tidak terganggu oleh pilihan orang lain. Sehingga pilihannya itu benar-benar menjadi keinginan dia sendiri. Atau mungkin bapak-bapak juga mau belanja ke pusat pasar, mungkin beli baju, memilih sesuatu yang baik di dalam dirinya. Karena setiap ibu-ibu yang pergi ke pajak memilih sesuatu itu karena tidak meyakini apa yang diberikan si penjual tadi. Supaya benar-benar pilihan dia itu menjadi suatu momen di dalam hidupnya bahwa itu adalah hak miliknya, pilihannya sendiri. Demikian juga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup kita pun demikian juga. Kita memilih sesuatu dalam hidup kita. Untuk lebih baik di tengah-tengah hidup kita sendiri. Atau untuk memilih sesuatu yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Dan apapun yang dikatakan orang bahwa itu pilihan kita, itu tidak bisa diganggu-gugat. Karena pilihan kita itu bukanlah pilihan orang lain. Demikian juga di tengah-tengah keluarga, mungkin bapak-bapak ataupun masih lajang, momen yang tidak
bisa dilupakan adalah di tengah-tengah keluarga. Ketiga, pemuda-pemudi membuat satu pilihan. Sebelum dia membuat satu keluarga, ada satu pilihan. Mencari yang terbaik untuk kawan hidupnya. Kalau sampai zaman sekarang, ada juga pilihan orang tua. Tetapi pilihan itu sering 90% dibatalkan oleh si pemuda tadi. Karena dia memilih untuk kawan hidupnya. Demikian juga semua kita. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam keluarga itu adalah satu pilihan. Keluarga itu adalah satu pilihan kita. Bukan pilihan kamu, bukan pilihan orang lain. Pilihan kita sendiri, pilihanku. Demikian juga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita ini pilihan kita sendiri. Maka ada firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 19, Ulangan 30 ayat 19. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup baik engkau maupun keturunan. Di awal mulanya, aku akan memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Ini firman Tuhan disampaikan kepada Nabi. Supaya umat Israel itu berjanji untuk memilih dan menyembah Tuhan Allah itu sendiri. Maka di sana dituliskan, pilihlah kehidupan. Karena ketika bangsa Israel, walaupun mereka suatu bangsa pilihan, mereka juga sering melakukan momen yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka sering melanggar firman Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan melalui para nabi, mereka sering melanggar. Dan ketika suatu saat Nabi Musa mau berpesan terakhir kali, disampaikan di sana, dipanggil para tua-tua Israel, dipanggil para seluruh umat-umat Israel. Mereka akan berjanji supaya mereka akan memilih Tuhan Allah. Maka di sana dikatakan, aku akan memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Dan seterusnya di sana dituliskan, pilihlah kehidupan supaya kamu baik dan juga keturunan. Jadi bukan hanya di dalam hidup kita ada satu pilihan. Di tengah-tengah kita menyembah Tuhan Allah pun ada satu pilihan. Apakah kita memilih untuk menyembah para dewa-dewa atau menyembah para ilah-ilah yang lain? Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat zaman sekarang, mulai zaman dulu zaman sekarang, banyak orang memilih menyembah para dewa-dewa dan ilah-ilah lain. Toh juga mereka tidak mati. Bukan kematian itu yang dimaksud oleh firman Tuhan, tetapi kematian di dalam iman mereka. Kematian di dalam kepercayaan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan kematian jasmani, tetapi kematian kepercayaan kita kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit. Itu yang dimaksud. Dan juga firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16,
Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jelas dikatakan di sana. Berarti kita bukan kita yang memilih Yesus Kristus itu sendiri, tetapi Yesus Kristus memilih kita menjadi. Tetapi walaupun Yesus berkata demikian, banyak orang zaman sekarang tidak mengikutinya, melanggar pemilihan Yesus itu sendiri. Karena mereka dengan tidak menginginkan itu. Karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus itu sendiri. Jangankan masyarakat, banyak para hamba-hamba Tuhan ada juga yang melanggar pemilihan Tuhan itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau sering kita baca-baca baik berita-berita elektrik ataupun di koran, mungkin sering kita dapati seorang pendeta memperkosa seorang gadis. Itu jangan kita takut, jangan kita heran. Mereka itu memang hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan yang telah melanggar yang dipilihkan oleh Yesus kepada mereka. Yesus berkata, bukan kami yang memilih aku yang memilih kamu sebagai hamba Tuhan. Tetapi mereka melanggar. Banyak zaman-zaman sekarang ini sangat-sangat rumit kita temukan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita pilihan Tuhan? Apakah kita yang memilih Tuhan itu sendiri? Kalau kita yang memilih Tuhan itu sendiri, menurut pemikiran kita, itu tidak logika. Kalau kita lihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika zaman dahulu, manusia memilih Tuhan itu sendiri. Dia pergi ke pokok-pokok kayu, pergi ke hutan-hutan, ke dalam gua, bawa makanan. Terakhir diambil orang makanan. Sama juga, ketika dulu aku kerja di pabrik di pasar kecil, bos kami bawa ayam panggang, bawa pisang, diletakkan di meja itu. Setelah itu dia pergi, aku ambil. Dipikirnya sudah dimakan, rupanya aku yang makan. Karena kenapa? Karena dia memilih Tuhannya sendiri, bukan Tuhan yang memilih dia. Makanya ada firman Tuhan berkata, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetap pilihan kita harus ada. Apakah kita beribadah kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ataukah kepada al-ilah-ilah? Mari Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pilihlah panggilan Tuhan yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16 tadi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus. Berarti kita harus beribadah kepada Tuhan sesuai dengan yang kita imani, sesuai dengan kepercayaan kita. Karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kita doa. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan yang Kau memberikan kepada kami dua pilihan di tengah kehidupan kami. Kematian dan kehidupan Tuhan berikan kepada kami untuk kami pilih. Tetapi pada malam hari ini kami mau memilih kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pribadi kami lepas pribadi, supaya kami tetap teguh beribadah kepadamu dan juga percaya akan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus telah memilih kami sebagai domba-dombanya. Terima kasih Bapa yang baik atas segala kasih-Mu kepada kami, dan kami berdoa khususnya di tengah-tengah keluarga Bapa yang perselain Ibu Tobing. Tuhan berkatilah keluarga ini berlipat kali ganda.
Berkatilah setiap apa yang mereka kerjakan, berkatilah setiap apa yang mereka pikirkan, sehingga keluarga ini semakin bersyukur dan berterima kasih datang ke hadapan Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada-Mu ya Bapa kami yang baik, di tengah-tengah jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Jamalah setiap tubuh mereka, berkatilah obat yang mereka pakai, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam keadaan susah, Tuhanlah yang menghibur mereka, seperti Tuhan menghibur kami pada malam hari ini, sehingga pada hari yang akan datang, kami dapat berkumpul kembali, bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Di dalam keadaan malas, Engkaulah Tuhan yang berperkara dalam hati pemikiran mereka. Engkau ubah hati mereka dan pikiran mereka, supaya mau datang, bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu, sehingga mereka mengalami sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian juga umat-Mu yang bersama dengan kami pada malam hari ini. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah setiap apa yang kami kerjakan, berkatilah setiap apa yang kami berikan. Itulah Tuhan doa permohonan kami, terlebih khususnya kepada Bapak TKC kami, Bapak Pendeta kami, yang di dalam di Batam Tuhan, yang mengikuti rapat sinode kami. Tuhan berkatilah, jauhkan segala bahaya, segala penyakit. Bahkan setiap umat pendeta-pendeta yang bersama-sama dengan pendeta kami di Batam, berkatilah mereka. Terlebih Tuhan, ketika Bapak Pendeta kami akan kembali ke tempat kami ini, jauhkanlah segala bahaya dan apapun segala rintangan, sehingga kami bertemu dengan sukacita di tengah-tengah gereja kami. Itulah Tuhan doa permohonan kami, dan kami serahkan selalu di sepenuhnya kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah kita, kembali kita